Baik, kali ini kita masuk ke bagian 2 dari pengujian hipotesis, yaitu menguji hipotesis proporsi untuk sampel besar. Kalau yang kemarin menguji hipotesis rata-rata untuk sampel besar. Nah, sekarang mengenai hipotesis proporsi. Pengujian hipotesis proporsi sampel besar mempunyai proses yang sama dengan pengujian hipotesis rata-rata. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam rumus uji Z untuk proporsi. Rumus uji Z untuk proporsi adalah sebagai berikut. Ya, Z-nya itu sama dengan P kecil dikurang P besar dibagi dengan akar dari P besar dikali 1 dikurang P besar per N. Nah, nilai Z itu adalah nilai uji Z. Ya, sedangkan P kecil itu adalah proporsi untuk sampel, P besar adalah proporsi populasi, dan N jumlah sampel. Nah, kita lihat contoh ketiga. Di sini ada perusahaan pembiayaan multifinance di Indonesia relatif kalah perkembangannya dengan perusahaan reksadana. Pada tahun 2002, aset total mencapai 27 triliun untuk 116 perusahaan, atau aset per perusahaan hanya 232 miliar. Menurut majalah Investor, walaupun relatif kurang berkembang, ternyata lebih dari 50% merupakan perusahaan yang sehat. Untuk meneliti lebih lanjut tentang perkembangan perusahaan pembiayaan, diambil sebanyak 43 perusahaan sebagai sampel. Jadi ini sampelnya sebesar 43. Hasil penelitian menunjukkan 67% sehat. Kemudian dengan menggunakan taraf nyata 1%, apakah penemuan majalah Investor tersebut cukup bukti? Nah, kita buat dulu langkah pertamanya, yaitu pertama perumusan hipotesis. Nah, pengujian dilakukan pada proporsi perusahaan yang sehat, yaitu lebih dari 50%. Kita lihat soal di sini. Menurut majalah Investor, walaupun relatif kurang berkembang, ternyata lebih dari 50% merupakan perusahaan yang sehat. Ya. Nah, inilah yang merupakan hipotesis ya. Pernyataan yang merupakan hipotesis yang harus kita uji kebenarannya. Ya. Sedangkan ini dari 43 perusahaan sampel, ini sampelnya N, hasil penelitian menunjukkan 67% sehat. Ya, berarti ini proporsi. Ya, 67% itu adalah proporsi sampel. Kalau nggak salah tadi simbolnya P kecil. Ya. Nah, sedangkan 1% itu adalah taraf nyata. Itu sebanding dengan 0,01. Ya, sedangkan ini 50% ini adalah proporsi untuk populasi. Itu adalah P besar, itu sama dengan 0,5. Nah, oke. Berarti H0 kita di sini adalah P besar sama dengan 0,5. Sedangkan H1-nya itu adalah kebalikan dari H0, nilainya adalah kurang dari 0,5. Nah, perhatikan di sini pada H0 itu ada tanda besar sama. Ya, itu menandakan kurva kita itu adalah kurva dengan satu arah. Oke. Karena P-nya ini H0-nya ini ya besar dari, berarti posisi untuk tidak menolak H0 atau menerima H0 itu adalah di posisi posisi ini ya, di sebelah kanan dari alfa. Ya, sebelah kanan dari alfa. Ya, di sini. Itu posisi menerima H0 atau posisi tidak menolak H0.
Kemudian langkah kedua adalah menentukan taraf nyata tadi ya. Alfa kita itu 0,01 sehingga nilai Z untuk tabel ya, ini Z tabelnya itu adalah 0,5 dikurang 0,01 sama dengan 0,4900. Itu ada di tabel itu posisinya di 2,33. Berarti di sini ya, nilainya adalah 2,33 karena posisinya di ekor sebelah kiri berarti kita kasih negatif, negatif 2,33 oke. Langkah ketiga adalah menguji uji statistik Z, di mana diketahui P kita tadi, P kecilnya 0,67, P besar kita 0,5, N-nya 43 ya. Maka rumus Z untuk proporsi ini adalah Z sama dengan P kecil dikurang P besar per akar dari P besar dikali 1 dikurang P per N. Itu sama dengan 0,67 dikurang 0,5 dibagi dengan akar 0,5 kali 1 dikurang 0,5 per 43. Itu sama dengan 4,39. Oke, langkah keempat, menentukan daerah keputusan dengan taraf nyata 1%, yaitu uji satu arah, nilai kritisnya min 2,33. Ya, ini kita lihat bahwasanya nilai kita ini ya 4,39 itu posisinya lebih besar dari min 2,33 ya. Dengan kata lain bahwa kita menerima H0 atau tidak cukup bukti kita untuk menolak H0 ya. Terima H0 itu artinya tidak menolak H0. Oke. Oke, contoh 4 ya, pemerintah terus-menerus berusaha menjaga kesehatan sektor perbankan sehingga tetap menjadi motor penggerak perekonomian kembali dengan program penjaminan dan lain-lain. Pada tahun 2003 diharapkan 50% dari jumlah bank sudah sehat dan mempunyai keuntungan. Nah, untuk melihat kinerja bank tersebut, majalah Infobank mengambil sampel 60 bank dan hasilnya 35% ya. Berarti ini sampelnya 60, hasilnya 35%. Berarti ini proporsi sampel. Berarti itu disimbolkan dengan P kecil ya. Taraf nyata 5% itu alfa. Sedangkan yang akan diteliti itu adalah P besar ya. P besarnya itu 50%. Oke. Dilihat di sini dengan taraf nyata 5%, apakah harapan pemerintah tersebut sudah terwujud? Oke, kita lihat. P besar kita 0,5 sama dengan 0,5, sehingga H1-nya, ya H0-nya itu P sama dengan 0,5, H1-nya berarti P tidak sama dengan 0,5. Nah, karena di H0 itu tandanya sama dengan, itu berimplikasi kurva kita ini, ya kurvanya itu adalah kurva dua arah. Oke, kurva dua arah. Kemudian kita menentukan alfa per 2-nya berapa di sebelah kanan dan alfa per 2 di sebelah kiri. Taraf nyatanya adalah 5% ya. Berarti di sini karena dia memiliki alfanya 2, berarti alfa dibagi 2 ya, 0,05 dibagi 2, kemudian 0,5 dikurang 0,05 bagi 2 adalah 0,475. Itu posisi Z-nya di 1,96. Untuk ekor sebelah kanan itu positif 1,96, ekor sebelah kiri itu min 1,96. Kemudian kita lakukan uji statistik ya, nilai P kecil kita sudah tahu tadi itu 0,35, P besarnya 0,5 dan N-nya 60 ya. Tinggal mencari nilai Z itu min 2,23. Nah, kita bandingkan antara nilai Z uji dengan nilai Z tabel ya. Ternyata Z uji kita min 2,23 itu lebih kecil dari 1,96. Artinya apa? Artinya adalah posisi daerah yang disetujui itu di sebelah kiri ekor ya, di sebelah kiri ekor alfa per 2 ya, di sebelah kiri dari min 1,96. Artinya ini adalah daerah penolakan H0
Ya, artinya H0 ditolak atau dengan kata lain H1 diterima. Oke. Nah, kita lihat berikutnya adalah menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Nah, di sini yang pertama menguji hipotesis selisih rata-rata sampel besar. Rumus untuk Z-nya itu adalah X1 bar dikurang X2 bar dikurang mu 1 dikurang mu 2 per S XI E1 dikurang X2. Jadi kalau untuk X bar itu adalah selisih dua rata-rata hitungan sampel ya. Rata-rata hitung sampel. Kalau yang mu ini selisih dua rata-rata populasi. S-nya seperti biasa itu adalah standar error. Untuk standar error ini rumusnya ya dengan menggunakan standar deviasi. Nah, contoh 5, seorang investor ingin mengetahui apakah hasil investasi pada reksadana dan deposito perbankan sama. Untuk keperluan tersebut dipilih 36 perusahaan reksadana dan hasil rata-rata mencapai 13,17% dengan standar deviasi 2,09%. Pada 49 perbankan diketahui bahwa suku bunga rata-ratanya 7,55% dan standar deviasi 1,09%. Dengan taraf nyata 5%, tentukan apakah hasil investasi di reksadana dan di perbankan itu sama. Jadi ini ada diketahui dulu ya, saya lihat dulu di sini supaya menyamakan ya. Oke, reksadana mu1. Oke. Berarti untuk reksadana itu poin yang pertama ya. Nah, di sini reksadana itu yang pertama, reksadana ya, ini deposito. Nah, yang kita ketahui itu adalah N1 sama dengan 36, N2 kita itu adalah deposito, itu sebanyak 49 ya. Kemudian 13,17% ini berarti diambil ya, rata-rata diambil dari 36 perusahaan. Ya, kita tahu bahwa 36 ini sampel. Berarti 13,17% itu adalah rata-rata sampel. Ya, 13,17%. Untuk sampel kedua ya, rata-rata yang diambil itu sama dengan 7,55%. Oke. Kemudian standar deviasi untuk satu ini 2,09%. Untuk yang kedua itu adalah 1,09%. Oke. Nah, yang ditanya ini apa? Yang ditanya itu adalah nilainya dari mu1 dikurang mu2. Itu yang akan kita ketahui. Berarti mu1 dikurang mu2 itu yang ditanya itu apakah rata-rata hasil investasi di reksadana dan perbankan itu sama. Jadi mu1 dikurang mu2 itu apakah sama? Ya. mu1 apakah sama dengan mu2? Ya, itu yang ditanya. Nah, bentuk dari mu1 sama dengan mu2 ini bisa kita ubah ke dalam mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Ya, ini perubahannya. Oke, pertanyaannya adalah apakah mu1 sama dengan mu2? Ya, bentuk ini bisa kita ubah dengan mu2 kita geser ke kiri. Jadi mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Ya, pertanyaannya jadi seperti itu. Oke. Kita coba jawab. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis ya. Hal ini dilakukan dengan menguji pernyataan bahwa rata-rata hasil investasi reksadana dan perbankan sama yang dinyatakan. Seperti tadi saya sebutkan apakah mu1 sama dengan mu2 atau dapat kita tulis jadi mu1 dikurang mu2 sama dengan 0 ya. Jadi hipotesis nolnya, H0-nya mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. H1-nya berarti kebalikan dari H0, yaitu mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Nah, tanda ini ya diperhatikan tanda sama dengan pada H0 itu ya ini mengakibatkan kurvanya itu adalah kurva dengan dua arah. Ya, kurva dengan dua arah.
Oke. Kemudian langkah kedua kita menentukan taraf nyata, ya. Taraf nyata untuk mengisi posisi di alfa sini. Ya, alfa per 2. Oke, alfa per 2-nya itu sama dengan berapa nilai Z di alfa per 2 ya. Mencari nilai Z tabel untuk alfa per 2. Nah, kita ketahui bahwa taraf nyatanya 5%, berarti nilai Z tabelnya itu adalah 1,96. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, oke. Langkah ketiga adalah melakukan uji statistik menggunakan rumus Z. Ya, rumus Z kita itu di sini adalah X1 bar dikurang X2 bar dikurang mu1 dikurang mu2 per SX1 dikurang X2. Nah, kita tahu bahwa X1 dikurang X2 itu 13,17% dikurang dengan 7,55%. Itu dapatnya ya bisa dicari di sini ya nilainya. Kemudian mencari nilai S ya. S ini adalah standar error. Itu dari akar standar deviasi dikuadratkan per N1 ditambah standar deviasi kedua dikuadratkan per N2. Dapatnya 0,40. Ya, sedangkan nilai mu1 dikurang mu2-nya itu kita ambil dari sini. Dari nih, H0. mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Nilai 0 ini yang kita substitusikan ke nilai Z. Jadi mu1 dikurang mu2 itu sama dengan 0. Oke, dapat nilainya 13,95. Nah, nilai ini kita bandingkan dengan nilai Z di tabel. Ternyata 13,95 itu lebih besar dari 1,96 ya. Itu posisinya di sini. Ya, di ekor sebelah kanan. Artinya ini adalah posisi daerah penolakan H0. Berarti H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Kemudian contoh 6. Ini melanjutkan contoh 5 tadi ya. Seperti diketahui bahwa risiko investasi pada reksadana lebih besar dibandingkan dengan perbankan. Pada perbankan ada penjaminan dari pemerintah, sedangkan pada reksadana tidak. Apabila seorang investor akan mengambil reksadana dengan catatan selisih antara hasil reksadana dan perbankan lebih dari 5%, dengan menggunakan data pada soal contoh 5, cobalah uji apakah selisih keduanya lebih dari 5% atau tidak. Ya, jadi yang ditanyanya ini kalau seandainya mu1 dikurang mu2 ini besar sama dari 5%. Oke. Jadi mu1 kurang mu2 itu besar sama dengan 5. Itu yang akan diteliti untuk soal yang nomor 6. Oke, ya soal nomor 6 nih berawal dari soal nomor 5 ya. Nah, jadi kita lanjutkan di sini. Taraf nyatanya itu sama dengan yang tadi ya, 1,65 karena kita pakai soal nomor 5. Kemudian yang berbeda itu adalah di posisi sini ya. Yang lainnya sama. Oke, standar deviasinya juga kita sama dapatnya 0,40. Yang berbeda itu di posisi sini ya. Nilai X1 dikurang X2-nya sama, tapi mu1 dikurang mu2 ini sama dengan 5. Ya, dari mana datang 5? Dari hipotesis kita tadi. Hipotesis kita. mu1 dikurang mu2, kita akan menguji ini yang besar sama dengan 5. Jadi itu yang kita masukkan ke sini. Ya, dapatnya di sini 1,55. Oke. Kemudian oh iya, satu lagi yang agak sedikit berbeda itu adalah ini ya. Berhubung H0-nya itu besar sama dengan 5, berarti kurvanya nanti satu arah. Oke. Kurvanya kurva satu arah, besar dari 5, berarti di sini nilai alfa. Ya. Ini daerah tidak tolak H0, atau di sini adalah daerah terima H0. Ya. Berarti berarti saya ralat di sini untuk mencari taraf nyatanya itu adalah kita menggunakan 0,5 dikurang 0,05 ya, hasil Z-nya itu adalah 1,65. Berarti nilainya di sini karena di sebelah kiri kurva
Alfanya itu adalah min 1,65. Jadi karena 1,55 ya, ini lebih besar dari min 1,65, berarti posisinya di sini ya. Sini. Berarti artinya adalah kita tidak menolak H0. Ya, kita tidak menolak H0 atau dengan kata lain kita menerima H0. Oke, berarti kita menerima H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selisih hasil investasi antara reksadana dan perbankan lebih besar sama dengan 5%. Ya, dan tentunya investor dapat memilih investasi reksadana sebagai pilihan pertama. Kemudian adalah menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Ya, di sini kita menggunakan ini kita tidak pakai yang ini. Kita tidak pakai yang ini. Kita masuk ke sini. Nah, ini nilai Z-nya. Dan nilai Z. Z-nya sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P besar 1 dikurang P besar 2 per standar error. Ya, standar error selisih. Kemudian untuk mencari standar error selisih kita gunakan ini. Ya. Nah, nilai untuk mencari P besar itu ya X1 ditambah X2 per N1 dikurang N2. Contoh 7. Majalah Perspektif edisi 25 membahas tentang fenomena K-pop dengan tema milenial K-pop dari bisnis hiburan. Menurut majalah ini, rating acara K-pop mencapai 35, artinya pada waktu yang sama ditonton 35 juta orang. Sebuah perusahaan domestik remaja ingin memasang iklan pada acara tersebut dan ingin mengetahui apakah proporsi remaja dan dewasa sama. Untuk mengetahui hal tersebut, dicari responden per telepon sebanyak 300 dewasa dan sebanyak 150 orang menonton K-pop. Sedangkan responden remaja sebanyak 400 orang dan 350 orang menonton K-pop. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi dewasa dan remaja sama dengan menonton K-pop. Jadi di sini untuk pertama ya, untuk dewasa itu sama dengan pertama simbolnya. Untuk remaja itu yang kedua ya. Saya lihat dulu di sini biar sama. Oke, proporsi dewasa 1 ya. Oke, baik. Jadi untuk simbol 1 itu dewasa, simbol 2 itu remaja. Nah, di sini kita lihat dulu di bawah ya. Ini 300 dewasa, berarti ini N1 ya. N1-nya sama dengan 300 itu dewasa, N2-nya sama dengan 400 ya, di sini 400. Kemudian yang menonton K-pop itu ada sebanyak berapa ini? 150 ya. Berarti X1 itu 150, X2-nya itu sebesar 350. Ya, 350. Taraf nyatanya 5%. Ya. Baik. Oke. Ini bisa kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah apakah proporsi dewasa dan remaja sama? Berarti yang ditanya apakah P besar 1 itu sama dengan P besar 2? Itu dia ditanya proporsinya. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau misalnya pertanyaannya P besar 1, apakah sama dengan P besar 2? Itu bisa kita ubah menjadi pertanyaan P1 dikurang P2, apakah sama dengan 0? Ya, itu artinya. Ya, caranya bagaimana? P2 dipindahkan ke sebelah kiri, berarti di sebelah kanannya 0. Nah, untuk H1-nya kebalikan dari H0. Nah, kembali saya ingatkan bahwa tanda sama dengan pada H0 itu mengakibatkan kita mencari kurvanya dengan dua arah.
Berarti di sini ada alfa per 2, alfa per 2. Jadi kita tentukan nilai Z tabelnya berapa. Ya, nilai Z tabel. Oke. Untuk langkah kedua menentukan taraf nyata, kita punya taraf nyatanya 5%, berarti karena Z-nya ada alfanya ada alfa per 2, berarti kita mencari nilai Z alfa per 2. Jadi nilainya 1,96. Berarti kalau kurva kita seperti ini. Nah, di sini min 1,96. Di sebelah sini adalah 1,96. Yang ini adalah posisi terima H0. Oke, dan di sini adalah tolak H0. Ini juga tolak H0. Jadi kita bandingkan nilai Z nanti, nilai Z dengan nilai tabel. Nah, sekarang kita cari kalau nilai Z itu yang perlu diketahui adalah P kecil 1 dikurang P besar 2 dikurang dengan P besar 1 dikurang P besar 2 per X1 dikurang X2. Ya. P kecil 1 ini gimana cara mencarinya? Caranya adalah P kecil ya itu sama dengan X kecil per N ya. Jadi kalau P1 ya itu sama dengan X1 per N1, P2 itu sama dengan X2 per N2. Oke. Berarti di sini P1-nya sama dengan 0,50, P di sini P2 ya. P2-nya adalah 0,875. Untuk P1 kurang P2 min 0,375. Kemudian untuk P besar ya itu rumusnya X1 dikurang X2 per N1 ditambah N2. Itu dapatnya 0,71. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Dapatnya standar errornya adalah 0,035. Kemudian masukkan lagi ke Z ya, ke Z. Yang kita gunakan di sini adalah ini, P1 dikurang P2, tadi mana dia ini, min 0,375. P1 besar dikurang P2 besar, kita diambil dari hipotesis. Karena di hipotesis kita tadi, P1 dikurang P2 sama dengan 0. Ini dia. Ya. Nah, jadi ini diinputkan ke sini, nilainya adalah min 10,71. Ternyata min 10,71 itu kecil dari 1,96 ya, kecil dari min 1,96. Berarti posisinya di sini. Ya, posisi ini. Ini ada di min 10,71. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kita akan menolak H0. Ya. Kita akan menolak H0 atau dengan kata lain H1 diterima. Nah, jadi terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi dewasa dan remaja tidak sama dengan 0 ya. Oke, contoh 8. Beberapa ahli meyakini adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antara kabupaten di Jawa dan di luar Jawa. Nah, untuk membuktikan hal tersebut dilakukan survei terhadap 39 kabupaten di Jawa dan ternyata 33 kabupaten menunjukkan pertumbuhan yang baik. Sedangkan 31 kabupaten di luar Jawa ternyata 29 kabupaten mengalami pertumbuhan baik. Ya. Jadi kita ketahui dulu di sini untuk angka 1 ya, intinya itu adalah kabupaten dalam Jawa. Untuk simbol 2, ya nomor 2 itu adalah kabupaten di luar Jawa. Nah, kemudian untuk N1 itu sebanyak 39, N2-nya itu sebanyak 31, kemudian X1-nya itu 33, dan X2-nya itu adalah 29. Oke. Alfanya sama dengan 1%. Yang ditanya, ujilah proporsi kabupaten di Jawa lebih banyak. Ya, lebih banyak mengalami pertumbuhan dibanding luar Jawa. Berarti yang ditanya proporsi
P1 besar di dalam Jawa ya. Oke, itu lebih besar ya dengan di luar Jawa. Nah, ini yang akan menjadi H0. Oke, berarti H1-nya itu P1 kecil dari P2. Nah, ini dia. Oke, nah ini sama ya. Bentar kita tengok dulu. P1, ujilah bahwa proporsi kabupaten di Jawa lebih banyak mengalami pertumbuhan dibandingkan di luar Jawa. Oke, kita lihat dulu. Ini saya di Jawa. Oke, ini sepertinya salah ini ya. Salah hipotesis. Berarti H0 itunya adalah P1 dikurang P2 besar sama dengan 0. H1 P1 dikurang P2 kecil dari 0. Oke. Nah, karena kita pakai besar sama, berarti kurva kita nanti kurva satu arah. Ya. Karena H0-nya besar, berarti di sini posisinya alfa. Ya, ini daerah untuk menerima H1. H0. Terima H0. Baik, kita lanjut. Di sini taraf nyata sudah ditentukan 1% karena kita kurvanya satu arah, berarti 0,5 dikurang 0,01 sama dengan 0,49. Di tabel normal itu 2,33 ya. Berarti kita punya tabelnya seperti ini tadi ya. Nah, berarti di sini min 2,33. Oke. Ini X1 sama dengan 33. N1 ini sama seperti sebelumnya, mencari P1 itu 33/39, 0,85. Kemudian P1 dikurang P2, min 0,09. Kemudian P besarnya 0,89, S-nya 0,076. Jadi nilai Z-nya itu sama dengan min 1,18. Ya, min 1,18 itu dia lebih besar dari min 2,33. Berarti kita di sini terima H0. Terima H0 di sini. Ya, kita terima H0. Baik, ini salah ya tadi. Tentukan ini saya salah. Kita menerima ya. Oh iya, benar ini ya. Kita tidak menolak ya. Nilainya tadi berapa? Min 1,18. Oke, benar ya. Min 1,18. Harusnya di sini ya. Nih. Ya, berarti kita tidak menolak H0 ya. Tidak menolak H0. Benar ya. Oke, betul. Oke, baik. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih.